Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, di sini saya menggunakan ceker sekitar kurang lebih 500 gram. Ini jangan lupa kukunya kita potong ya, bisa langsung kita potongin sama orang yang jual ceker. Ini udah saya cuci bersih untuk cekernya, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan siapkan bumbunya. Pertama-tama saya menggunakan tomat. Ini saya gunakan tomat merah ya, sebanyak 3 buah. Kalau nggak punya tomat merah juga bisa gunakan tomat hijau. Tapi kalau tomat merah ini nanti hasilnya akan lebih segar ya, dan aromanya juga semakin harum. Nah, ini tomatnya sengaja saya potong besar-besar agar nanti dia lebih tampak. Kita potong aja, kalau mau potong kecil juga nggak masalah. Oke, tomatnya udah selesai. Kemudian di sini saya juga menggunakan daun bawang. Ini 2 batang daun bawang yang udah saya cuci bersih, kemudian kita potong-potong. Jadi kita gunakan untuk daun bawangnya ini yang warna hijau dan juga warna putihnya atau akarnya. Nah, ini untuk daun bawangnya saya potong kecil-kecil ya, agar nanti aromanya lebih harum. Oke, ini kita selesaikan dulu. Kemudian setelah daun bawang, tidak lupa saya juga menggunakan daun seledri, atau di sini saya menyebutnya daun sop ya, karena biasa digunakan untuk membuat aneka sop. Nah, ini sama untuk daun seledrinya, saya juga gunakan batang dan juga daunnya. Gunakan sekitar 3 sampai 5 helai ya teman-teman. Kemudian ini sama, kita potong juga kecil-kecil menyerupai dengan daun bawang. Oke, untuk ketiga toppingnya udah selesai, saya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian saya gunakan ulekan atau lesung. Nah, di sini untuk bumbu pertamanya saya gunakan bawang merah agak lebih banyak, sekitar 8 sampai 10 siung. Kemudian bawang putih sekitar 7 sampai 8 siung yang kecil, dan ini jahe agak banyak ya saya gunakan. Tidak lupa saya juga gunakan kunyit. Kemudian saya gunakan cabai rawit sebanyak kurang lebih 20 buah ya, jadi ini nanti pedas banget, enak. Dan ini cabai merah keriting sekitar 6 sampai 7 buah. Oke, ini semua boleh kita ulek. Nah, kalau mau lebih halus, teman-teman bisa menghaluskannya menggunakan blender. Oke, ini akan kita haluskan terlebih dahulu. Nah, ini dia hasilnya. Jadi saya gunakan chopper aja untuk menghaluskan bumbunya. Kemudian tidak lupa kita juga akan menggunakan ini ya, ini daun salam sebanyak kurang lebih 3 lembar. Kemudian juga ada serai, ini udah saya geprek serainya sebanyak 3 batang, dan juga bagian bawahnya ada daun jeruk. Oke, semuanya udah siap, kita akan lanjut memasak. Gunakan wajan atau panci atau teflon yang ukuran lumayan besar. Kemudian saya masukkan minyak goreng, boleh gunakan agak sedikit banyak. Apalagi tadi ketika kita menghaluskan bumbu, kita hanya menggunakan sedikit minyak. Nah, ini saya biarkan dulu sampai minyaknya benar-benar panas. Oke, minyaknya udah panas, barulah kita masukkan tadi bumbu halus ya teman-teman. Nah, ini bumbu halusnya ini nanti dia akan membuat kuah yang kita bikin itu menjadi kental. Dan ini aromanya harum banget. Nah, ini kita tumis dulu sebentar. Jadi gunakan agak lebih banyak minyak ya, agar nanti bumbunya ini benar-benar matang merata. Kemudian kita masukkan tadi 3 lembar daun salam. Kemudian saya masukkan serai 3 batang yang udah saya geprek, dan juga tidak lupa saya masukkan daun jeruk sebanyak 5 sampai 6 lembar. Nah, ini untuk bumbunya ini kita bisa gunakan api nggak usah terlalu besar ya, jadi kita gunakan agak kecil. Agar apa? Agar bumbunya ini benar-benar matang. Jadi nanti kalau dia matang aromanya itu harum banget, dan ketika ditambah air dia tuh nggak akan bau langu. Nah, ini kita tumis dulu. Pastikan minyaknya nggak kurang ya, karena minyaknya itu nanti akan membuat bumbu ini menjadi matang sempurna. Kemudian sedikit tips ketika kita menghaluskan bumbu, lebih baiknya teman-teman kalau misalnya menggunakan blender atau chopper itu gunakan minyak ya sebagai pelumasnya, jangan gunakan air. Agar apa? Agar ketika kita tumis seperti ini dia tuh nggak kecipratan ya ke kiri dan ke kanan, jadi dia nanti matangnya tuh benar-benar bagus dan kering. Nah, ini kita biarkan dulu, gunakan api agak kecil, jangan terlalu besar agar baunya nggak gosong. Nah, jika udah seperti ini aromanya udah harum dan udah mulai mateng, barulah kita masukkan air ya teman-teman. Jadi nanti kita bikin ini berkuah. Nah, di sini saya menambahkan kurang lebih sebanyak 1 liter air ya teman-teman, atau 1000 ml. Nah, ini kita aduk, ini bumbunya udah mateng, jadi aromanya harum banget. Karena ini masih tawar, jadi saya akan menambahkan bumbu. Ini saya tambahkan kaldu ayam atau penyedap rasa. Kemudian saya tambahkan juga garam, dan juga tidak lupa saya tambahkan gula pasir. Nah, untuk rasa nanti sesuai selera ya, atau sesuai stok
penyedap rasa atau bumbu yang ada di rumah. Nah, ini akan kita masak dulu airnya. Kita masak sampai benar-benar mendidih. Nah, ini udah mendidih. Barulah setelah itu kita masukkan tadi ceker ya teman-teman. Jadi pastikan ketika kita memasukkan ayam atau ceker itu airnya harus benar-benar mendidih. Jadi cekernya ini ketika kita masukkan ke dalam airnya tuh dia langsung matang ya bagian luarnya. Nah, juga kalau misalnya mau aromanya ini tetap harum, cekernya ini bisa teman-teman cuci menggunakan lemon atau jeruk nipis. Karena kita tidak lagi merebus sebelumnya ya. Jadi saya langsung rebus di sini agar apa? Agar nanti air kaldunya itu benar-benar menyatu dengan kuah ini. Nah, ini kita sesuaikan dengan wadahnya. Pastikan semua bagian ceker terendam air. Nah, jika udah seperti ini udah cukup ya. Kemudian agar dia empuk dan matang, kita tutup. Nah, ini kita boleh gunakan api besar. Kita masak kurang lebih selama 20 menit. Nah, ini teman-teman, setelah kurang lebih 20 menit saya masak, ini airnya udah mulai berkurang, cekernya juga udah mulai lembut. Cuma dia nggak terlalu empuk ya. Kalau kamu mau benar-benar empuk, ini setidaknya kita harus merebusnya kurang lebih 1 jam. Jadi dia benar-benar empuk dan tulangnya lembut. Nah, tapi kalau misalnya kamu masih muda, kamu nggak perlu sampai lembut. Nah, ini saya tambahkan tadi potongan-potongan tomat. Jadi memasukkan potongan tomatnya ketika cekernya udah matang ya teman-teman, dan kuahnya tuh udah mulai kering. Ini kuahnya udah mulai kental dan aromanya sudah tercium harum. Boleh kita aduk-aduk agar semakin segar. Jadi fungsi tomat ini selain untuk mempercantik hidangan juga untuk membuat masakan berkuah kita menjadi lebih segar. Nah, jika tomatnya udah mulai layu, barulah selanjutnya terakhir saya masukkan tadi daun bawang. Jadi kita masukin daun bawang dan juga daun seledrinya ini di akhir-akhir ya teman-teman, ketika memang masakan kita tuh udah matang. Nah, saya aduk sebentar untuk meratakan daun seledri dan juga daun bawangnya. Nah, kalau misalnya kamu pingin nanti tekstur dari cekernya ini lebih empuk dan lebih lembut lagi, kamu bisa tambah lagi air. Tapi ingat, bumbu halusnya juga harus ditambah, serta nanti masaknya lebih lama. Tapi jika udah seperti ini udah cukup ya kok, ini udah enak banget. Oke, ini saya matikan api kompornya, kemudian siap kita angkat dan akan saya salin ke dalam mangkuk atau piring sajian. Nah, ini dia hasilnya. Jadi kuahnya tuh kental. Ini aromanya harum sekali. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi punya ceker di rumah gak harus kita sop ya. Kita bisa masak seperti ini jauh lebih enak dan menggugah selera. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu dukung terus channel ini ya. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.